سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma dhahiratan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan seluruh keistiqomahan kita di jalan Allah ini menjadi amal yang sholih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian pagi ini terkait dengan Muharram, di mana bulan pertama dalam kalender Islam itu memiliki banyak pelajaran, terutama sekali hijrah. Karena itu kita perlu memahami hubungan makna hijrah dengan pembentukan karakter seorang muslim. Karena hijrah sekarang tentu beda dengan hijrah di zaman Rasul. Karena itu kita perlu pahami dalam kaitannya dengan membangun karakter, membangun akhlakul karimah sebagai seorang muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata hijrah itu berasal dari bahasa Arab hajaro, yang berarti meninggalkan atau menjauhkan diri atau berpindah tempat. Kalau meninggalkan berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau menjauhkan diri dari maksiat, dosa, kemungkaran menuju taat. Kalau berpindah ya otomatis kayak orang transmigrasi itu pindah dari Jawa ke Sumatera atau dari Jawa ke Kalimantan. Nah, hijrah secara harfiah berarti berpindah atau meninggalkan. Berpindah itu otomatis meninggalkan. Meninggalkan apa saja? Seperti kaum muhajirin itu meninggalkan kota Mekah, rumah tinggalnya, hartanya, keluarganya, budayanya, dan seterusnya. Karena itu otomatis begitu pindah, otomatis meninggalkan sesuatu. Nah, sesuatu itu yang terkait dengan keimanan, itulah yang kemudian disebut di dalam tulisannya Syekh Muhammad At-Tamimi dalam risalah salah satu usul, beliau mengatakan wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Seperti Nabi Ibrahim membawa hijrah istri dan putranya calon Nabi Ismail itu ke Mekah karena di Haran, satu desa yang ada di Palestina, itu sudah padat dengan kemusyrikan. Budayanya budaya jahiliyah, budayanya budaya kesesatan, kemaksiatan, kemungkaran. Untuk menyelamatkan calon Nabi
maka diajak hijrah. Jadi otomatis meninggalkan budaya, meninggalkan tradisi, meninggalkan berbagai kesesatan untuk menyelamatkan Nabi Ismail. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dasar perintah yang sangat serius. Narasinya melibatkan malaikat untuk dialog dengan orang-orang yang enggan berhijrah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fihim kuntum fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam nakun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibu-ibu, ayat ini perlu dijelaskan biar tidak terkesan bahwa tidak hijrah saja kok tempatnya di neraka jahanam, kok kejam banget gitu, kok zalim banget, apa begitu? Ternyata kalau kita merujuk satu tafsir saja, misalnya Profesor Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan begini, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri sebab mereka belum keluar dari negeri kufur Mekah, sebagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah pada masa awal Islam, mereka tetap dalam kekufuran dan menyembunyikan keislaman mereka. Inilah yang menyebabkan mereka bukan beriman, karena itu tempatnya di neraka jahanam, tapi pura-pura Islam. Malaikat bertanya dengan menghina mereka, sebenarnya kalian ini dalam kelompok yang mana? Kalian bersama muslim atau orang musyrik? Jadi malaikat sudah mengelompokkan yang mau hijrah itu ya muslim, yang tidak mau hijrah ya musyrik, walaupun menyatakan diri sebagai seorang muslim. Nah, mereka menjawab dengan rasa mempunyai halangan, seakan-akan ada beban gitu. Kami ini adalah orang-orang yang lemah dan tidak mampu mengungkapkan agama kami. Padahal sebenarnya dia hanya pura-pura saja Islam. Para malaikat berkata dengan merendahkan mereka, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu dari negeri kufur menuju negeri iman? Orang yang mengaku lemah dan rela untuk tetap bertahan di negeri kafir itu tempatnya adalah neraka jahanam. Ini alasannya. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ada lagi yang menyebabkan tempatnya di neraka jahanam ini. Ayat ini turun kepada segolongan penduduk Mekah. Mereka mengaku Islam, namun mereka enggan untuk hijrah. Mereka mengaku beriman, namun menyimpan kemunafikan. Jadi Islamnya masih lemah, dikotori oleh sifat munafik. Ketika perang Badar, mereka berperang bersama orang-orang musyrik. Yang dilawan siapa? Orang muslim. Jadi dia pura-pura saja, kami lemah, kami nggak bisa hijrah bersama Rasul. Kami sebenarnya muslim, tapi sebenarnya dia tetap musyrik. Dan terbukti ketika perang Badar, justru mereka tadi yang diinterogasi oleh malaikat itu, justru mereka berpihak kepada kaum musyrik. Lalu mereka terbunuh. Ini namanya dilala kersane ngalai. Terbunuh
malaikat mukul wajah dan punggung mereka, dan para malaikat mengatakan apa yang telah dijelaskan Allah kepada mereka. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hijrah itu yang paling penting adalah kalau tidak hijrah, tidak bisa hijrah fisik, maka hijrah meninggalkan dosa, kemusyrikan, kemaksiatan, kemungkaran, dan budaya-budaya yang tidak bagus. Nah, kita mesti meneladani hijrahnya Rasul. Nilai-nilai karakter dari peristiwa hijrah Nabi, beberapa nilai karakter yang dapat diteladani seperti ini. Jadi hijrah itu perlu 5 watak, 5 mental. Ada keberanian, ada ketawakalan, tawakal Allah, ya. Ada strategi dan perencanaan, tidak gusra-gusu, tidak asal hijrah, tidak geruta-geruduk gitu ya. Tentu ada strategi dan perencanaan, dan itu yang dilakukan Rasul bersama Abu Bakar. Ada persaudaraan, hijrahnya itu dalam rangka membangun ukhuwah sehingga terwujud sahabat Ansor dan Muhajirin itu seperti saudara kandung, dan belum ada sampai akhir hayat ini persaudaraan sebagus Muhajirin dan Ansor. Ditambah lagi kemampuan Rasul menyatukan 2 suku yang tidak pernah akor, yaitu suku Hajrat, suku Aus. Suku Aus dan suku Hajrat ini tidak pernah akor, tapi didamaikan oleh Rasul menjadi 4 kekuatan. Bersatunya Ansor dan Muhajirin, dan bersatunya suku Aus dan suku Hajrat. Nah, 4 kelompok ini kemudian diikat dengan Piagam Madinah. Nanti ibu-ibu browsing internet apa isinya Piagam Madinah. 15 abad yang lalu sudah muncul sebelum PBB ada. Jadi piagam-piagam yang sekarang ini sebenarnya mengadopsi Piagam Madinah. Nah, kemudian komitmen terhadap perubahan. Hijrah itu harus berubah. Kalau nggak berubah untuk apa hijrah gitu. Nah, ibu-ibu ini kan 90% kaum Muhajirin kan. Ibu kan nggak asli Malang kan? Nah iya kan. Yang asli Malang berapa orang? Nah, 1 loh Bu dari 2. Kalau 1-2 kan cuma 1,5% kan ya. Nah itu berarti Ansornya cuma 2, Muhajirinnya 8%. Dan begitu di Malang berubah kan? Berubah karena pekerjaan, karena ikhtiar yang luar biasa. Nah, karena itu orang-orang yang transmigran itu dari misalnya Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, macam-macam, Pacitan, Magetan ke Kalimantan, ke Sumatera, itu yang berubah taraf hidupnya itu orang yang Muhajirin itu. Saya pernah diundang proyeknya Pak Arifin Panegoro di Muara Enim. Muara Enim itu dari Palembang masuk kira-kira 3-4 jaman perjalanan, masuk ke kelapa sawit, ke hutan-hutan. Nah di sana ada pengeboran minyak punya Pak Arifin Panegoro. Nah saya membina pengajian karyawannya di sana. Nah tapi terus diajak untuk membina 2 desa. Jadi sore itu pengajian di desa ini, dan satunya yang sampai terkenal itu Pak, Desa Sumaja Makmur. Sumaja itu gabungan Sumatera Jawa. Sumaja Makmur itu desanya desa makmur. Betul kan? Saya tanya, betul Bu? Saya tanya, Bapak ini dari mana? Kulo saking Tulungagung Pak. Podo Jawa Timurnya. Saking pundi Pak Trenggalek, saking pundi Pacitan, Magetan. Sudah lama di sini. Alhamdulillah saya sudah punya cucu. Dan saya sudah haji 3 kali Pak. Masya Allah. Anak saya sudah sarjana di kedokteran, di UB, di UIN, di UM. Malang, mungkin pulang di saking Malang. Jadi Bapak Ibu, orang hijrah itu harus berubah. Kalau nggak berubah, lalu nggak hijrah kan, gitu ya. Karena itu
hijrah secara fisik, material, dan secara konseptual itu harus terjadi. Ini karakter-karakter yang dibangun melalui hijrah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang apa aspek hijrah dalam membangun karakter? Nah, ibu-ibu, ada 5 aspek hijrah. Karena itu hijrah bukan sekedar normatif ya, bukan sekedar pindah gitu ya. Hijrah itu satu, hijrah spiritual. Ini yang paling penting ya. Hijrah spiritual itu meninggalkan dosa menuju taat. Nah, karakter yang dibentuk adalah karakter takwa, kejujuran, kedisiplinan dalam beribadah. Yang kedua, hijrah sosial, meninggalkan lingkungan buruk menuju lingkungan soleh. Nah, maka karakter yang diharapkan terbentuk adalah memiliki kepedulian sosial, solidaritas, dan semangat ukhuwah. Jadi kalau hijrah di tempat baru, jangan menimbulkan konflik, jangan mengganggu orang yang sudah ada di situ. Seperti muhajirin tidak mengganggu, tidak mengganggu sahabat Ansor, sehingga kehadirannya diterima. Yang tidak bawa harta yang dibagi harta, yang tidak bawa tanahnya kan ditinggal di Mekah, yang dikasih tanah. Kalau nggak dikasih tanah ya diajak ngelola tanah bersama, kemudian hasilnya bagi 2 gitu. Kemudian yang penting lagi hijrah intelektual, berpindah dari kebodohan menuju ilmu, mendorong hasilnya apa? Mendorong karakter intelektual kritis, cinta ilmu dan bijak. Ibu-ibu, ya semua nabi itu dibekali ilmu ya Allah. Semua rasul itu dibekali ilmu ya Allah. Karena itu nabi dan rasul itu harus memiliki sifat wajib: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu cerdas. Jadi nggak ada rasul bodoh, itu nggak ada. Rasul plonga-plongo itu nggak ada. Rasul itu cerdas. Kok kenapa tertawa plonga-plongo? Karena prihatin kan sekarang ini, gara-gara plonga-plongo masalah nggak rampung-rampung. Jadi nabi dan rasul itu cerdas. Karena cerdas, dibekali ilmu sama Allah. Dalam surat Al-Baqarah 30, Allah kan mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kan? Dan Allah mengajarkan nama-nama benda semuanya kepada Nabi Adam. Lantas malaikat disuruh sebutkan nama-nama benda. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksudnya engkau, kami enggak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Berarti apa? Nabi Adam derajatnya setingkat lebih tinggi daripada malaikat. Karena apa? Karena ilmu. Maka khalifah pertama di muka bumi diangkat Allah dengan bekal ilmu. Nabi pertama diangkat Allah bekalnya ilmu. Karena itu sebagai khalifah mesti cerdas, sebagai nabi mesti cerdas. Karena itu semua pemimpin itu harus cerdas, tidak boleh otaknya kosong. Kalau otaknya kosong isinya mesti setan, kan gitu. Karena itu para nabi dibekali ilmu. Nabi Muhammad SK kerasulannya itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itu walaupun kita nggak hijrah macam-macam, hijrah intelektual itu harus. Apalagi Islam mengajarkan mencari ilmu itu wajib bagi muslimah, bagi muslim dan muslimah. Mencari ilmu itu wajib sejak dari buayan ibu sampai ke liang. Karena itu ibu-ibu yang rajin ngaji begini, ini ya konteksnya mencari ilmu, ini hijrah intelektual. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul itu memberi penghargaan yang sangat tinggi terhadap orang yang mencari ilmu.
Ibu berjalan dari rumah ke masjid ini untuk taklim dan untuk iktikaf, untuk memakmurkan masjid ini. Langkah pertama itu dapat pahala, langkah kedua dapat ampunan. Itu baru langkah kaki itu sudah dihargai oleh Allah. Langkah pertama dapat pahala, langkah kedua dapat ampunan. Nah, sekarang ibu hitung aja dari rumah ke sini berapa langkah. Andai kata 1000 langkah, maka dapat 1000 pahala dan dapat 1000 ampunan. Itu yang jalan kaki. Nah, yang pakai mobil, rodanya 4, tambah kali 4. Apalagi bawa ngampiri temannya, tambah banyak, temannya juga punya kaki kan gitu. Jadi kalau hitung-hitungan pahala itu begitu. Nah, kemudian selama di majelis taklim, Rasul menyatakan dialah yang ada di Riyadul Jannah, taman-taman surga. Karena di taman surga malaikat berkontribusi. Selama kita duduk di majelis taklim, malaikat menyebarkan sayapnya sambil memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang duduk di majelis taklim. Sudah langkahnya menghapus dosa, malaikat masih memintakan ampun kepada Allah, memintakan perlindungan, memintakan rahmat, baik yang ngantuk maupun yang tidak, baik yang ngomong sendiri maupun yang mendengarkan, dapat semua. Adil yang saya lihat. Iya, dapat semua. Puncaknya apa? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, dimudahkan baginya masuk surga. Jadi ibu-ibu di sini sudah mendaftarkan diri sebagai calon-calon penghuni surga. Yakin itu. Karena yang menyatakan itu Rasul, dan Rasul itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu kalau bicara tidak berdasarkan nafsu, tapi dibimbing oleh hidayahnya Allah, dibimbing oleh wahyunya Allah. Karena itu ibu hijrah intelektual ini sebuah keharusan. Agar apa? Agar kita ini tidak dibelenggu oleh kebodohan. Ingat, zaman jahiliyah itu zaman bodoh, zaman kebodohan. Karena bodoh, manusia nggak tahu siapa yang harus disembah. Karena bodoh jadi budak. Karena bodoh sesat, zolim, dan perilakunya perilaku orang-orang yang bodoh. Nah, kita sebenarnya ya agak tersinggung ya kalau ada orang yang mengatakan begini. Kan persoalannya bangsa kita ini kan bangsa yang bekas dijajah ya. Mentalnya orang yang bekas dijajah itu untuk dirubah perlu waktu 100 tahun, kata Profesor Fuad Amsari. Berarti apa? Harus mental-mental yang bekas terjajah untuk diajak bangkit itu harus disembuhkan. Nah, kalau nggak mau berubah, maka nasibnya akan terus menjadi orang kelas bawah. Nah, saya agak kurang sependapat. Ada pengamat yang memberikan sindiran. Kalau Pak Fuad Amsari mengatakan mental bangsa bekas dijajah itu bisa dipulihkan selama 100 tahun. Nah, kalau tidak, nah ini muncul pengamat mengatakan bahwa ada 4 bangsa yang perlu dijadikan perbandingan menggunakan bahasa Jawa. Wong Londo noto negoro, wong Cina noto bondo, wong Arab noto rasa, wong Jawa noto boto. Ditulis.
ditulis ya. Ada kritik wong Londo noto negara karena itu produk-produk hukum itu standarnya dari Belanda. Wong Arab noto bondo yang dikumpulkan hanya harta. Cina Pak. Cina ya. Wong Cina noto bondo karena itu yang dicari hanya harta, walaupun menghalalkan segala. Wong Arab noto rasa. Jadi kalau makan mesti kambing guling, onta guling, dan guling-guling itu. Lah sing paling nelongso itu wong Jawa noto. Jadi kulit terus gitu. Nah sampai kapan? Ibu kalau ke mall, pemilik mall ada nggak? Yang ada cuma anak-anak orang sana. Jadi OP, jadi kasir, jadi ya. Kemudian kalau ke dealer-dealer mobil, itu orang Jawa situ. Ya, ibu nggak pernah ketemu pemilik. Jadi semuanya, ya, jadi nggak tahu sampai kapan. Karena itu hijrah intelektual satu kewajiban. Yang keempat, hijrah moral, meninggalkan akhlak tercela menuju akhlak mulia. Karakter yang dibangun apa? Menumbuhkan karakter jujur. Nah, sekarang negara kita ini sedang krisis kejujuran karena yang muncul adalah budaya kebohongan. Kebohongan kan jadi budaya para penguasa kan sekarang. Dan dirawat dan dibela. Kemudian amanah sama dengan karakter jujur, karakter amanah. Rendah hati, sabar. Dan ada tambahan satu lagi, punya rasa malu. Kalau sudah kehilangan rasa malu, ya berbuat apa saja tidak malu-malu. Karena itu masih lumayan ibu kalau melihat orang yang berperilaku memalukan, tapi dia tidak malu, sedangkan ibu malu melihat perilaku yang memalukan. Ibu lebih standar daripada orang yang berperilaku yang memalukan, tapi sudah nggak punya rasa malu. Bisa nyambung nggak ya? Ya? Jadi kita masih punya standar rasa malu. Kalau kita malu melihat orang berbuat yang memalukan, di saat yang berbuat memalukan tidak malu gitu. Kita masih bagus, kita masih punya iman karena al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Nah, kemudian hijrah mentalitas, meninggalkan mental lemah menuju semangat juang. Nanti baca surat An-Nisa ayat 9. Jadi hidup ini jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah ya. Baik lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak, lemah harta, lemah skill, keterampilan, jangan sampai. Hendaklah orang tua khawatir kalau meninggalkan keturunannya dalam keadaan An-Nisa 9. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah aspek-aspek hijrah yang apabila kita lakukan itu akan membentuk karakter muslim. Sekarang bagaimana dengan hubungan atau relevansi hijrah dalam konteks kekinian? Ibu-ibu, dalam konteks modern semangat hijrah sangat relevan untuk membangun karakter muslim yang unggul. Minimal ada empat konsep hijrah, yaitu meninggalkan kebiasaan konsumtif menuju produktif, berhijrah dari korupsi menuju integritas, berhijrah dari malas menuju kerja keras, dari individualisme menuju solidaritas umat. Kalau ini kita kembangkan, maka hijrah itu bukan sekedar hijrah fisik, tapi yang paling mendasar adalah merubah budaya, merubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Misalnya dari kebiasaan konsumtif menuju produktif. Nah, sudah saya jelaskan di situ. 1. Meluruskan niat. Niatkan segala bentuk perubahan untuk mendapatkan ridho Allah dan menjadi pribadi yang bermanfaat.
Ini hijrah meninggalkan kebiasaan konsumtif menjadi menuju produktif. Yang kedua, memahami konsep harta dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah, bukan untuk dihambur-hamburkan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Itu kita melihat keluarga pejabat itu menghambur-hamburkan harta kan, ya. Rekreasinya aja ke Los Angeles, ya kan? Rekreasinya itu tidak sekedar sekaling atau kelompok mas Los Angeles. Kemudian tasnya harganya apa? Satu tas itu miliaran tuh, sampai bawahnya itu repot gitu. Nah itu menghambur-hamburkan. Waduh itu bahaya sekali. Jadi harta itu amanah, akan dipertanggungjawabkan dari mana harta itu didapat, untuk apa harta itu dibelanjakan. Yang ketiga, menjauhi israf, pemboros, hindari konsumsi berlebihan hanya demi gaya hidup atau mengikuti tren. Kulu washrobu wala tusrifu. Di dalam surat Al-A'raf 31 ada 2 pelajaran penting. Pertama, anak cucu Adam diperintahkan oleh Allah untuk berbusana sepatutnya, busana indah, busana sepantasnya ketika sholat, ketika ke masjid. Karena itu kalau ke masjid seyogyanya tidak boleh berbusana cakak-cakan. Bapak-bapak, remaja-remaja nggak boleh ke masjid pakai kaos oblong. Sudah pakai kaos oblong, kaos promosi lagi, kecap, jarum super, baterai, miwon, partai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi segalanya, kok menghadap kepadanya hanya dengan busana yang tidak pantas. Karena itu kepantasan seseorang itu karena perilaku dan ini budaya, perilaku dan budaya, sehingga pantas. Kemudian Allah memerintahkan makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Mengamalkan qanaah dan zuhud. Qanaah merasa cukup dengan yang halal dan barokah. Zuhud tidak terikat kepada kesenangan dunia yang secara berlebih-lebihan. Maka Rasulullah memuji, beruntunglah orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya qanaah. Qanaah itu nerimo, bahasa Jawanya nerimo ing mandung. Dan qanaah ini mesti bersatu dengan syukur dan qanaah. Contoh, orang yang syukur dan qanaah itu begini sikapnya. Alhamdulillah, Allah masih ngasih rezeki, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Itu qanaah, syukur dan qanaah. Sekarang yang syukur tapi nggak qanaah itu begini. Alhamdulillah, Allah ngasih rezeki, tapi tak hitung-hitung apa ya cukup. Nah itu nggak qanaah itu namanya. Apa ya cukup ketika siap ini. Nah itu nggak qanaah. Karena pertanyaannya apa yang nggak cukup berarti meragukan kan, meragukan anugerahnya Allah kan. Padahal Allah itu khairur razikin, Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Karena itu yang kita terima itu jangan melihat wujudnya, tapi lihatlah siapa yang memberi rahmat. Jadi terima apapun itu jangan melihat bendanya, tapi lihatlah siapa yang memberi. Itu baru bisa menghargai setiap pemberian dari siapapun, dari manapun. Karena itu qanaah itu penting, biar tidak rakus, tidak serakah seperti pejabat sekarang. Mendorong produktivitas kerja keras. Islam memuliakan orang yang bekerja, berdagang, dan berkarya dengan halal.
tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Karena itu Rasulullah memerintahkan bayarlah upah sebelum keringatnya kering. Itu karena apa? Itu haknya orang yang bekerja, apalagi sampai berkeringat-keringat. Yang berikutnya berinfak dan bersedekah dengan membiasakan berbagi. Kita lebih bijak dalam menggunakan harta dan tidak konsumtif. Hadisnya ayatnya At-Taubah 103. Kemudian menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Islam mendorong umat untuk terus belajar dan produktif, bukan hanya konsumtif. Muhasabah, evaluasi diri. Lakukan evaluasi rutin terhadap penggunaan waktu, tenaga dan harta. Kenapa? Waktu berjalan terus. Bersama dengan itu umur kita bertambah terus. Otomatis jatah hidup semakin berkurang. Tenaga semakin lemah. Harta juga berkurang kan? Berkurang. Tenaga lemah, daya ingat lemah, penglihatan menurun, pendengaran menurun, gigi tanggal satu persatu gitu ya. Dan kemudian makan apapun tidak senikmat masa muda dulu kan gitu. Masa muda itu makan kedodong dijepitkan pintu jadi kok. Dibanting di aspal juga jadi. Makan tebu nggak pakai pisau masa muda. Sekarang kita tua ya. Karena itu ini muhasabah itu penting untuk apa tahu jadi dirinya. Nah kemudian sekarang berhijrah dari korupsi menuju integritas. Ibu-ibu, budaya korupsi menunjukkan sikap mental busuk dan jahat, termasuk kategori kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini harus ditinggalkan menuju integritas, yakni kesatuan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, diucapkan, dan dilakukan selaras dengan nilai-nilai yang dianut dan norma yang berlaku. Itu integritas. Sekarang ini ibu lihat di berbagai kantor, di berbagai fasilitas-fasilitas pemerintahan, itu kan disebut zona integritas kan? Ya mudah-mudahan integritas, tapi ternyata masih banyak calo, masih banyak broker dan sebagainya. Zona itu untuk apa? Untuk ya memberantas korupsi. Sungguh pun di atas sana masih banyak terus subur dengan korupsi dan miliaran, triliunan ya. Nah Rasulullah SAW dijadikan figur oleh Allah. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Ini kan pesan moral yang sangat tinggi. Surat Ali Imran 161. Allah menjamin tidak mungkin Nabi Muhammad itu curang dalam membagi harta rampasan perang. Karena itu para sahabat dan kaum muslimin sampai kapanpun kalau berkhianat, maka seberapapun harta yang dikhianati itu akan dipikul di hari kiamat. Kalau korupsi triliunan ya nanti dibawa menghadap Allah. Kalau makan makanan haram itu nanti sama dengan ya mempersiapkan diri menjadi calon penghuni neraka. Jadi nggak ada untung orang makan haram, hasil korupsi, manipulasi, riba itu nggak ada yang untung sama sekali. Celaka besar di akhirat. Nah, Rasulullah bersumpah, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan saudara kalian itu haram bagi kalian. Kemudian, nah, hijrah dari kemalasan menuju kerja keras. Mohon maaf narasinya di makalah saya rubah di sini Bu ya. Nanti di foto aja seperti mahasiswa itu kan kalau kuliah kan muter-muter begini. Tidak apa Ibu foto aja. Oh sudah saya kasih makalah masalah. Jadi saya mengutip pandangan Syekh Muhammad Iqbal. Beliau mengatakan bahwa orang kafir yang rajin masih lebih baik daripada orang beriman tapi malas. Pernyataan ini sempat
membuat kami beserta teman-teman itu tersinggung. Kok gini sih gitu ya? Tapi ternyata setelah kami diskusikan benar. Karena sikap malas mencerminkan hati yang tidak memiliki giroh, pikiran yang tidak produktif, semangat lemah, hidup dibuai angan-angan kosong, ikhtiar serba spekulasi. Jadi gara-gara malas itu berdampak seperti ini. Karena itu orang beriman tidak sepatutnya memiliki sifat malas. Dengan iman mestinya menjadi manusia yang rajin dalam segala aspek kehidupannya. Gak bisa mengatakan apa jari sing ngecek lombok. Iya. Gak bisa begitu karena Allah gak menurunkan hujan emas dari langit. Hidup ini harus ikhtiar. Al-ilmu bita'allumi, al-hilmu bitahallumi. Ilmu didapat lewat belajar, harta didapat lewat kerja. Kuncinya rajin. Yang rajin belajar dapat ilmu banyak, yang malas belajar dari mana dapat ilmu? Yang rajin kerja dapat harta banyak, yang malas kerja dari mana dapat harta? Di desa itu kalau ada menantu malas, terutama ibu mertua itu, kok ibu respon langsung? Terutama ibu mertua itu cerewet gitu. Ngomongnya gini, duit tangan atau digem-gemain. PT itu belum cakar-cakar ya nodol. Sindirannya gitu. PT itu belum cakar-cakar ya nodol. Enggak, belum cakar-cakar ya orang di nodol. Itu ibu mertua di sana di desa. Yang pernah saya ya. Jadi gergetan gitu. Ya, jadi ibu hidup ini harus rajin apapun, rajin membersihkan rumah, rajin membersihkan diri, rajin istighfar, pokoknya rajin, nggak boleh malas. Taubat nggak boleh malas, nggak boleh bilang kondisi tunggu sebentar, nanti dulu. Sampai kapan? Diajak ngaji ya, yang rajin, ya, biar apa? Ya biar dapat perubahan seperti itu. Diajak ngaji sih tunggu pensiun, mari pensiun sih nunggu putune wis gede nunggu putune meneh gitu. Putune meneh gede nunggu putune meneh. Lah sampai kapan dulu? Jadi hidup jangan sampai terbuai oleh angan-angan, oleh kenikmatan. Nah, sekarang dari individualisme menuju solidaritas umat, yakni transformasi diri dari fokus pada kepentingan pribadi menuju kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama muslim. Ini melibatkan perubahan cara pandang, perilaku dan interaksi sosial dengan tujuan membangun masyarakat yang harmonis dan saling membutuhkan. Saya kira ini Ibu, materi hari ini mohon dibaca ulang. Mohon dibaca ulang makalah itu dengan harapan apa yang saya jelaskan di sini nanti diperkuat dibaca di rumah. Sebab kalau saya nggak nyiapkan makalah, saya jelaskan Ibu mantu-mantu di sini, tapi di rumah gelek kepala bolak-balik tolak-tolak opo sih diterapkan. Dan ingat, makalah ini makhluk yang paling sabar, dibaca yang mau, tidak dibaca juga mau, digandakan untuk dibagikan kepada teman yang mau, ditaruh di meja saja yang mau gitu ya. Bahkan dijadikan bungkusnya kacang juga mau ya. Tinggal kita saja yang cerdas. Ibu tadi sudah ada yang minta untuk testimoni kegiatan haji tahun ini. Petugas haji mengatakan pelaksanaan haji tahun ini adalah haji percobaan karena sistem syarikat berlaku tahun ini. Dengan sistem syarikat maka visa yang dikeluarkan bukan sekedar visa haji, tapi distempel pula dengan syarikat yang akan melayani. Nah, karena visa keluar dengan stempel syarikat, maka terjadi dalam satu kloter ada beberapa syarikat.
Akibatnya hotelnya beda, yang melayani beda, base-nya beda, di Arafah beda, di Muzdalifah beda, di Mina juga beda. Sehingga suami beda hotel dengan istri, yang mendampingi beda hotel dengan yang didampingi. Syarikah itu apa? Syarikah itu vendor. Syarikah itu EO. Syarikah itu EO. Nah, tahun ini Indonesia menunjuk 8 syarikah. Itu kebanyakan. Mestinya 1-2 syarikah saja. Sehingga koordinasinya gampang. Pembagiannya. Gitu, Bu. Nah, karena itu mudah-mudahan hasil evaluasi tahun ini, tahun depan ini Jawa Timur 1 syarikah saja. Biar lebih efektif gitu. Nah, maka kesemrawutan ini juga disebabkan karena kurang sosialisasi. Sistem baru yang tahun ini diuji cobakan sebenarnya konsepnya bagus, berbasis aplikasi. Ya. Jadi informasi tentang hotel itu sudah bisa dibuka di Indonesia sebelum kami berangkat. Itu di Hotel Akik di Swalai. Udah dekat. Tapi ternyata karena dalam satu kloter itu beda syarikah, maka diturunkan di Hotel Akik 1 kloter, dikira di Hotel Akik kan? Ya. Tapi ternyata hotelnya 4. Dibagi 4 lagi. Nah itu semrawut, sudah kadung, kopernya ditaruh itu, diturunkan di hotel itu. Koper sama tas cabin ditaruh di hotel, sehingga menggunung gitu. Nah jamaah melihat nasib koperku koyo opo, terus nasibnya bumbu pecel, tempe, sambal goreng tempe, stres. Karena itu pembimbing harus bijak. Saya melakukan terobosan. Begitu kami datang melihat koper pembunuh, kamar belum jelas. Karena rombongan kami, rombongan 5 sama 6 dari UB itu, mana kunci kamar? Ustaz cuma dapat 1, lantai 8, kamar 17. Ya sudah, kami nggak panik. Jamaah saya ajak masuk ke lantai 8. Semua barang-barang masukkan kamar, kunci. Kita sekarang sholat subuh, kemudian makan pagi, ayo umroh dulu. Biar koper itu agak reda, agak berkurang. Umroh, alhamdulillah 6:30 sudah pulang, tidak kepanasan, sudah selesai umroh. Alhamdulillah koper sudah mulai menyusun, sehingga rombongan 6, rombongan 5, 6 sudah kelihatan, tinggal ngambil aja. Setelah itu baru urus kamar. Ternyata betul terbagi dalam 4 hotel. Yang dominan hotel 13 sama 12, tapi yang sedikit itu hotel 7 sama hotel 5. Nah, alhamdulillah sore hari saya toto, yang bisa dengan suami bisa saya kumpulkan, yang bisa antara yang mendampingi dan yang didampingi juga kami selesaikan. Tuntas sampai malam ini. Muncul lagi persoalan nusuk, kartu nusuk, belum terima. Padahal di sana itu harus pakai nusuk. Untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan jamaah haji. Sebab pemerintah tidak mau Mekah itu dikotori oleh haji ilegal. Dan jangankan haji ilegal, mukimin saja tiara. Tidak ada mukimin keluyuran, tidak ada. Karena itu kalau dulu ibu-ibu masih turun hotel, banyak orang-orang yang jualan onde-onde, weci, gitu ya. Sekarang bersih. Kalaupun ada jualan itu orang Arab. Orang buruk nggak ada. Udah ada itu. Nah, jangankan yang jualan itu, yang dorong kursi roda. Dulu kan orang Indonesia banyak ya, sekarang nggak ada. Karena nasionalisme Arab Saudi mulai dibangun. Itu apa? Remaja-remaja dikerahkan untuk jadi pendorong kursi roda. Dan itu berbasis aplikasi, ada terminalnya. Dan seragam seperti Gojek itu. Seragam pakai rompi, pakai pokok stil. Lah, aman. Dan tidak ada tawar-menawar harga. Ya sudah di aplikasi itu, ya aplikasi itu. Tapi masih ada
yang mendorong Arab untuk standby di tempat sa'i. Barangkali ada yang sa'inya tidak kuat, itu bisa langsung minta darurat, tapi nggak pakai seragam itu. Yang seragam itu resmi. Ya, saya punya fotonya, saya foto untuk saya abadikan karena ini momen bagus. Dan tahun ini karena pemerintah Saudi keras sekali menghalau haji ilegal, ya, karena itu pemerintah Saudi tahun ini, kata ketua sektor, baru tahun ini Bapak Ibu, Masjidil Haram dijaga tentara setingkat Kopassus di Indonesia. Selama ini hanya askar saja, polisi-polisi saja, atau setingkat Satpol PP. Sekarang tentara masuk, dan tentaranya ada yang perempuan, ada yang perempuan. Dengan tujuan? Ya untuk mengamankan. Dan kemana-mana harus pakai kartu nusuk, harus pakai. Dan dengan kartu nusuk ada barcode kan, scan barcode sudah datanya sudah keluar semuanya, truk itu keluar semuanya, legal. Yang enggak legal. Jadi kalau nggak ada kartu nusuk jelas ilegal. Karena itu termasuk furoda itu nggak dapat visa. Itu aja Bu. Mudah-mudahan. Oh iya ini. Jadi dari keruwetan itu ternyata jamaah haji itu kemudian terhibur dengan apa? Makanan melimpah. Jatah makan sehari 3 kali itu full, bahkan turah-turah. Di Arafah itu banjir makanan, banjir buah, banjir snack, banjir air mineral. Air panas pun banjir. Mau bikin teh waktu-waktu ada, kopi ada, es teh ada, es teh juga ada, teh susu juga ada. Ayo. Jadi, luar biasa. Sampai banyak yang gontok dibawa ke Mina. Padahal di Mina itu digelontor makan. Itu yang menyebabkan karena terpenuhi kebutuhan itu, makan itu, akhirnya walaupun bersusah payah itu agak kacau dikit, tapi alhamdulillah terhibur. Nah, yang lebih menjanjikan lagi, visi pemerintah Arab Saudi 2030 itu Masjidil Haram sudah tuntas bangunannya. Sekarang ini bangunan baru itu 2 kali lipat lebih besar dari bangunan lama, dan 1 pintu dengan segala perangkatnya itu 8 miliar. Ibu nanti kalau umroh tengoklah ya, King Abdul Aziz yang sebelah sana itu sampai ke Jarwal itu. Jadi 2 gunung dibabat habis, 2 terowongan habis untuk perluasan Masjidil Haram. Mudah-mudahan ibu-ibu tahun 2030 bisa sempat ya. Jangan sebelumnya. Kalau perlu sebelumnya, paling lambat 2030. Syukur-syukur setelah 2030 juga bisa ke sana. Kami kan sudah berdoa lewat ini sudah saya sampaikan ibu ya. Itu aja Bu, informasi dari saya. Tetap semangat, insya Allah pelaksanaan haji tahun depan akan dikelola oleh BPIH, Badan Penyelenggara Ibadah Haji. Sudah bukan Kemenak lagi, dan insya Allah lebih profesional karena sekarang sedang bergerak 5,5 juta yang daftar antrian itu akan diseleksi. Karena apa? Ada nama yang ganda, ada yang mati belum dihapus, ada yang nggak bisa berangkat karena nggak bisa lunasi juga belum dihapus. Nah ini oleh BPIH mau diseleksi kembali. Mudah-mudahan antriannya menyusut dari BP yang sudah punya porsi naik ke atas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang luas dan barokah, umur yang panjang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.